Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, saat mengerjakan sholat, kita sangat dianjurkan untuk bersungguh-sungguh. Namun tak bisa dipungkiri, tak semudah itu menghadirkan kekhusyuan dalam sholat yang kita kerjakan. Tentu ada saja hal-hal yang membuat sholat kita terkadang sebatas gerakan gugur kewajiban saja. Bahkan tak jarang pula, sholat yang kita lakukan bisa terganggu dan menyebabkan batalnya sholat. Dalam kitab Gharaib wa Ajaib Al-Jin, Syekh Badruddin bin Abdullah Asyibli mengemukakan, di antara perkara yang kerap kali muncul ketika sedang sholat adalah adanya perasaan seakan kita buang gas, namun tidak mencium bau apapun atau mendengar suaranya. Hal ini mungkin sering kita alami dalam sholat, sehingga membuat sholat kita menjadi was-was dan berubah niat. Padahal salah satu yang bisa membatalkan sholat adalah berubahnya niat dalam sholat itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan solusi kepada salah seorang sahabat yang mengadu bahwa ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang sholat, ia merasakan kejadian seakan-akan kentut, tapi tidak mendapatkan bekas apapun. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah kemudian bersabda, hendaknya siapapun dari kalian tidak membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, munculnya kondisi tersebut adalah ulah setan yang mengganggu manusia melalui aliran darah. Bila seseorang sedang sholat, setan datang mengintai dan akan melakukan apapun agar orang tersebut kehilangan kekhusyuan dan makna sholatnya. Yang dilakukan setan adalah dengan cara meniup dubur orang yang sedang mengerjakan sholat supaya muncul keraguan, sehingga pikiran akan kemana-mana, menjadi ragu dengan sholatnya sendiri, yang akhirnya adalah membatalkan sholat. Abdullah bin Mas'ud yang pernah mendengar sabda Rasulullah menuturkan, hendaknya ia tidak menggugurkan sholatnya jika tidak mendengar suara atau mencium bau kentut itu. Jadi yang harus kita lakukan ketika sedang sholat dan merasa ada sesuatu yang keluar dari dubur, hendaknya tidak langsung membatalkan sholat, akan tetapi membaca ta'awudz dalam hati. Insya Allah dengan begitu, sholat kita bisa kembali khusyuk. Ini adalah hal pertama yang sering dialami oleh setiap mukmin yang sedang mengerjakan sholat. Lalu perkara kedua yang juga sering kita alami adalah kantuk. Mengantuk memang sifat alami dari setiap manusia, dan hal tersebut adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi, rasa kantuk yang tiba-tiba menyerang saat sedang mengerjakan sholat, hal inilah yang perlu kita waspadai, karena kemungkinan besar gangguan kantuk secara tiba-tiba saat sholat merupakan gangguan yang disebabkan oleh syaitan. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menjelaskan bahwa rasa kantuk yang muncul ketika sedang sholat itu berasal dari syaitan, berbeda dengan rasa kantuk yang datang sewaktu selesai berjihad. Karena rasa kantuk sewaktu berjihad merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jika saudaraku semuanya pernah mengalami kantuk saat sedang sholat,
sebaiknya mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya gangguan kantuk tersebut hilang dan sholat kita bisa kembali menjadi khusyuk, insya Allah. Lalu perkara ketiga adalah bersin atau sering menguap. Apabila kita sedang terkena flu, maka sangat wajar apabila kita sering bersin. Namun jika tiba-tiba bersin atau menguap ketika sedang sholat, padahal kita tidak sedang terkena flu atau mengantuk, maka hal tersebut bisa dikatakan salah satu gangguan dari syaitan. Oleh sebab itu, sebelum mengerjakan sholat dan untuk menghindari gangguan syaitan saat mengerjakan sholat, para ulama menyarankan untuk membaca istighfar dan al-mu'awwizatain terlebih dulu. Bacaan al-mu'awwizatain yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Bacalah masing-masing surah tersebut 1 atau 3 kali sebelum mengerjakan sholat. Insya Allah dengan begitu, syaitan akan lari terbirit-birit dan kita bisa menghadirkan kekhusyuan dalam sholat kita. Mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan menjaga kita dari segala macam bentuk gangguan jin dan syaitan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Rabba roya. Astagfirullah minal khataya. Amalan magbulan. Rabbi ampunilah hamba bersalah, lindungi kami dari segala musibah. Padamu hamba berserah, lindungi kami dari segala musibah. Bumi saat ini masih berduka karena hambamu yang durhaka. Saat ini masih berduka karena